Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mengaji dan mengkaji terkait dengan akhlak yang tema saat ini adalah berkaitan dengan macam-macam akhlak. Akhlak itu memiliki penggolongan yang mungkin kita sudah banyak mengetahuinya. Ada dua akhlak, jenis akhlak, yaitu akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmuah. Akhlakul mahmudah dalam hal ini adalah bentuk dari perbuatan baik kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita pertama kali adalah harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Nggak bisa kita berbuat baik kepada sesama manusia, tapi kita tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pijakan pertama kali adalah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu adalah berbuat baik kepada sesamanya. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Siapa toh yang disebut dengan makhluk-makhluk Allah yang lain itu? Makhluk-makhluk Allah yang lain itu ada hayawan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita sudah banyak berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, kita tidak berbuat baik kepada mereka. Ketika ada hewan yang belum makan, dia susah. Hewan yang kehausan, kita tidak menolongnya. Atau ketika ada tumbuh-tumbuhan yang belum disirami air, kita tidak menolongnya. Itu juga bentuk dari kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka dalam hal ini, akhlak mahmudah ini mencakup banyak hal, yaitu mencakup akhlak kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun dalam hal ini, kita akan membahas terkait dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Apa saja contohnya? Contohnya adalah yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, fardu ain. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Di sini berarti kita tidak boleh menzalimi bapak ibu kita. Kenapa bisa begitu? Karena Allah saja memuliakan bapak ibu kita. Maka kita pun punya kewajiban memuliakan bapak ibu kita. Ridhonya Allah ada pada ridhonya bapak ibu kita. Murkanya Allah itu juga ada pada murka bapak ibu kita. Maka oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita menzalimi bapak ibu kita. Yang kedua adalah menghormati tetangga dan tamu. Tetangga, tamu itu adalah bagian penghormatannya kepada mereka adalah bagian ibadah sosial. Bentuk dari kesalehan sosial. Maka ibadah memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah hukumnya pun wajib. Bahkan sekali lagi kita bisa masuk surga. Surganya Allah karena memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Tapi kita juga bisa masuk nerakanya Allah karena menzalimi tetangga kita dan menzalimi tamu kita. Yang ketiga adalah akhlak terpuji. Contohnya adalah menimbulkan rasa kasih sayang serta simpati kepada insan lain. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa kita ini wajib berafeksi, memiliki kepekaan sosial, memiliki kecintaan sosial kepada sesama kita. Karena itu bagian dari bentuk ibadah kepada sesama kita. Selanjutnya adalah membantu
baik dalam upaya sumbangan, sedekah, infak, hibah, wakaf, yang itu pada substansinya adalah untuk kemaslahatan sesama manusia dan kebermanfaatan sesama manusia. Ingat, yang perlu kita ketahui adalah kebermanfaatan harta itu bukan terletak kepada banyak dan tidak banyaknya harta yang dimiliki. Tetapi banyak dan tidak banyaknya harta itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan sosial. Kemudian selanjutnya adalah adanya qanaah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, sabar, adil, iffah. Ini bentuk dari akhlak terpuji. Ketika kita menanamkan rasa syukur kepada Allah, qanaah kepada Allah, ikhlas, sabar, adil, iffah, maka insya Allah kita akan menjalani hidup kita dengan mulia, menjalani hidup kita dengan baik, menjalani hidup kita dengan istiqomah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bandingkan dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlak tercela ini akhlak yang sayyi'ah, perbuatan yang tidak baik, melawan Allah, mendurhakai Allah, mendurhakai sesama manusia, menzolimi makhluk-makhluk Allah lainnya. Kita melakukan penzoliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah kadzib, berdusta, berbohong. Yang kedua mengumpat. Ketiga an-namimah, suka mengadu domba. Yang kedua ghibah. Yang keempat al-hasad. Yang kelima adalah congkak. Ini bentuk akhlak yang tidak baik, yang seyogyanya, idealnya tidak boleh kita memilikinya. Meskipun pada kenyataannya banyak sekali manusia-manusia yang memiliki ini. Padahal dia adalah tergolong sebagai manusia-manusia yang berilmu. Manusia-manusia yang dikatakan sebagai zakiyun, yang cerdas. Cerdas akalnya, cerdas otaknya, tetapi dia memiliki kecongkakan, kesombongan dalam kehidupan dia. Apalagi bentuk yang lain adalah zalim, egois, pesimis dalam hidup, ujub, hasad. Ini juga bentuk akhlak tercela. Rakus, suka mengeluh, putus asa, dendam, sombong, hubbu dunia, cinta kepada dunia. Ini adalah bentuk-bentuk akhlak mazmumah yang apabila kita senantiasa tidak menghilangkan, bahkan mengembangkan dalam kehidupan kita, menumbuh suburkan dalam kehidupan kita, membumisasikan dalam kehidupan kita, maka jangan salahkan kita kalau kita matinya nanti adalah su'ul khotimah. Mati yang jelek, mati yang sayyi'ah, bukan husnul khotimah. Mati yang mulia, mati yang baik. Maka oleh sebab itu, menjadi kewajiban buat kita untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki akhlak kita. Sehingga nantinya bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik di mata Allah dan sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.